Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen kunci dari proyek-proyek balance scorecard. Ya, tujuan perkuliahan kali ini ya supaya mahasiswa dapat memahami elemen-elemen kunci dari proyek-proyek balance scorecard. Oke, ini adalah topik-topik yang akan saya cakup dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah 3 pertanyaan yang perlu kita tanyakan sebelum kita memulai proyek balance scorecard ya. Terus persiapan apa yang perlu kita lakukan ya sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya seperti developing benchmark, uh, memilih metrik-metrik yang akan kita gunakan dan juga pemetaan proses. Dan yang terakhir adalah bagaimana merencanakan uh, balance balance scorecard. Ya, 3 pertanyaan yang perlu kita tanyakan ya kepada orang-orang yang terlibat uh, dalam perencanaan penggunaan balance scorecard untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah whom do we want to be? Ya, jadi intinya adalah kita melihat jauh ke depan, kita melihat kira-kira kondisi atau kualitas yang akan kita punyai atau organisasi akan punya itu seperti apa. Jadi atribut-atribut kualitas ya, keadaan finansial, keadaan internal bisnis proses, kita mesti memikirkan itu. Jadi kondisi perusahaan atau organisasi di 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi misalnya kita ingin uh, supaya perusahaan kita bisa agile ya, tidak terpaku kepada semua karyawan harus datang ke kantor untuk bekerja. Jadi kita ingin supaya karyawan pun memiliki kebebasan untuk work from anywhere ya. Kita ingin itu diterapkan di dalam perusahaan kita. Ya, mengapa demikian? Uh, ya supaya tiap-tiap karyawan itu bisa bahagia ya. Tiap-tiap karyawan ini punya kondisi masing-masing. Jadi ada yang uh, mungkin akan lebih produktif jika dia bekerja di rumah, mungkin karena dia masih single, begitu kan? Masih single, atau mungkin dia lebih dekat ke keluarganya, jadi uh, dia bisa lebih dekat ke anaknya, ke suaminya, dan itu akan meningkatkan kondisi psikologis dia untuk bekerja lebih baik lagi. Uh, khusus khususnya bagi yang single, mungkin dia bisa lebih produktif di rumah sendiri, mungkin karena dia tidak terganggu oleh uh, kerepotan rumah tangga dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi dia bisa lebih produktif di rumahnya. Atau ada juga yang mungkin kondisi di rumah sangat mengganggu ya. Uh, Mungkin karena ya di rumah dia uh, tinggal dengan mungkin satu keluarga besar, jadi semuanya tinggal di rumah. Jadi kalau misalnya dia bekerja di rumah, itu akan mendapat banyak gangguan dari anggota keluarga yang lain. Belum lagi mungkin anak-anaknya yang masih kecil dan mungkin uh, apa membutuhkan perhatian lebih dan kasih sayang sehingga menuntut uh, sang ayah untuk memperhatikannya dan sang ayah masih harus bekerja. Jadi ini akan mengganggu kinerja dari si ayah. Iya, akan lebih bagus mungkin jikalau perusahaan bisa membuat ini fleksibel ya. Bukan berarti bahwa semuanya harus remote, tapi mungkin juga ada keadaan kondisi-kondisi tertentu di mana karyawan ini bisa berkumpul bersama ya untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan ikatan emosional dan lain sebagainya. Uh, jadi saya lebih memilih menggunakan contoh work from anywhere ya supaya
karyawan, eh, apapun backgroundnya, ya, itu bisa perform sesuai dengan kondisi yang mereka pilih. Mau bekerja di kantor, di kafe, di rumah, yang penting yang bisa membuat mereka optimal. Nah, itu adalah gambaran yang ingin kita capai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, how will we get there? And what goals do we have to achieve? Jadi, untuk mencapai keadaan tersebut, tentunya ada tujuan yang harus kita capai. Ada objektif-objektif, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai ke sana. Jadi, ini perlu ditanyakan juga ke perusahaan ya, yang akan menggunakan balance scorecard. Kira-kira objektifnya apa aja ya. Jadi misalnya ada fasilitas yang cukup ya, dukungan teknologi yang cukup ya. Belum lagi mungkin uh, transparansi ya, uh, mentalitas dari karyawan yang yang diminta untuk jujur. Jadi kerja di rumah bukan berarti untuk uh, bermalas-malasan ya, bukan berarti seperti itu. Tapi yang diminta adalah tanggung jawab. Bagaimana membangun mentalitas seperti itu. Walaupun bekerja dimanapun, uh, mereka tetap bisa produktif. Nah, bagaimana caranya membangun mental seperti ini? Ya, oke. Jadi ada objektif-objektif yang perlu dicapai uh, supaya hal itu bisa bekerja dari mana saja ini bisa dilakukan. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, what do we have to measure? Jadi ukuran apa sih yang perlu kita gunakan ya supaya kita bisa uh, uh, apa ya, memonitor progres yang kita lakukan ya, usaha kita supaya bisa sampai ke tujuan ya. Jadi intinya ya sama seperti pilot ya, ada indikator-indikator yang mereka lihat ya, yang menentukan arah dari pesawat ya. Kalau misalnya pesawatnya ini bergerak ke arah yang tepat ya, ya seperti itu. Jadi misalnya kalau untuk kasus work from anywhere, mungkin uh, berapa jumlah karyawan yang masih uh, bekerja di kantor, ya, bekerja di rumah, bekerja di tempat yang lain, gitu kan. Terus juga penguasaan mereka terhadap teknologi, ya, kemampuan mereka menggunakan uh, alat-alat kolaborasi jarak jauh. Kalau misalnya di software engineering atau computer science, kita punya GitHub, GitLab, ya, uh, version control systems gitu kan yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi. Seberapa banyakkah dari mereka yang menguasai hal tersebut? Uh, Terus dari indikator uh, apa kontribusi terhadap dokumen-dokumen yang dikerjakan secara kolaboratif online, misalnya kontribusi mereka dalam membuat dokumen di Google Docs dan sebagainya, semuanya kan itu bisa dimonitor secara otomatis, secara online ya. Jadi uh, walaupun mereka bekerja jarak jauh, aktivitas mereka itu bisa direkam semuanya ya, dalam berkontribusi terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan. Ataupun kalau software engineering ya seberapa besar kontribusi mereka terhadap source code yang ada gitu kan. Ataukah ya mungkin kontribusi kode, bug fixing, komentar, keterlibatan dalam chat online dan lain sebagainya. Uh, Ya semuanya itu bisa diukur secara otomatis. Oke, jadi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengukur hal tersebut. Ya, sebelum mengimplementasikan balance scorecard, uh, ini ada 6 langkah yang sebaiknya dilakukan ya, sebelum kita mengimplementasikan balance scorecard. Yang pertama adalah uh, make a commitment at all levels. Jadi dari board of director, owner, shareholders, para pemimpin departemen sampai ke karyawan yang bawah-bawah gitu ya. Sebisa mungkin kita sounding
ke semuanya ya, khususnya mereka yang berada di puncak atas ya dari organisasi, karena mereka yang punya kuasa untuk menggerakkan orang-orang. Jadi sebisa mungkin kita pastikan dulu apakah kita memiliki komitmen dari mereka sehingga kita bisa menerapkan balance scorecard di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, langkah yang kedua adalah membuat we develop organizational goals. Jadi kita tetapkan tujuan-tujuan dari organisasi ya. Jadi kita buat target-target, objektif-objektif seperti itu supaya kita tahu arah uh, dari tujuan dari penerapan balance scorecard ini supaya nanti ujungnya juga bisa dievaluasi. Langkah ketiga adalah uh, menawarkan training dalam meningkatkan teknik-teknik dalam mengeksekusi balance scorecard ya. Jadi sebelum kita melakukan balance scorecard, menerapkan balance scorecard, tentunya kita perlu mentraining uh, orang-orang di dalam organisasi ya, uh, untuk meningkatkan kemampuan dan skills mereka dalam rangka mendukung penerapan balance scorecard. Apakah training itu mengenai balance scorecard itu sendiri, ataukah teknik-teknik yang lain seperti business process analysis gitu kan, analisis business process, uh, dan budgeting dan lain sebagainya. Jadi kita tawarkan, uh, kita berikan training ini ke orang-orang yang ada di dalam organisasi. Langkah keempat adalah membuat penghargaan atau pengakuan ya, sistem penghargaan dan pengakuan untuk mendorong terjadinya peningkatan kinerja ya. Jadi kita harus membuat sistem ini ya dengan jelas supaya karyawan itu termotivasi ya, karyawan termotivasi. Tidak hanya untuk karyawan level bawah, tapi juga mungkin untuk manajerial dan lain sebagainya ya. Biasanya karyawan itu akan termotivasi ya, khususnya untuk faktor eksternal ya, jika kita memberikan penghargaan, apakah itu dalam bentuk kenaikan pangkat, ataukah pemberian tanggung jawab lebih, ataukah dalam hal finansial, bonus, dan lain sebagainya ya. Terus adanya pengakuan. Jadi sebisa mungkin karyawan yang berprestasi itu diberikan penghargaan, terus untuk diadakan khusus event-event tertentu ya, supaya ada acara pemberian resmi penghargaan atas prestasinya ya, atau acara-acara sejenis ya, uh, yang mengakui kontribusi dari karyawan tersebut. Dan sebisa mungkin juga ada ucapan terima kasih secara langsung dari uh, para pemimpin ya atau manajer yang uh, mengucapkan secara langsung ya, secara pribadi bahwa karyawan tersebut memiliki jasa yang tidak sedikit bagi organisasi tersebut. Ya, ini untuk memberikan efek psikologis bahwa ternyata manajer tingkat atas itu rela bertemu dengan saya secara empat mata untuk menyatakan rasa terima kasihnya, dan itu akan sangat memotivasi ya, karyawan tersebut. Step kelima adalah breakdown organizational barriers. Jadi yang dimaksud organizational barriers di sini adalah kotak-kotak di dalam organisasi ya. Jadi bagian finansial juga merasa mereka satu kelompok, bagian produksi mereka satu kelompok. Nah, ini yang harus di breakdown ya. Temboknya itu harus di breakdown bahwa balance scorecard ini adalah suatu pendekatan terintegrasi ya. Jadi bukan hanya finansial saja, bukan hanya marketing saja, bukan hanya bagian produksi saja. Nah, barrier yang lain adalah resistensi. Ya, jangan sampai misalnya sistem yang baru ini ya, balance scorecard ini justru akan mendepak saya dari perusahaan.
Tapi jelaskan bahwa uh, ya balance scorecard ini pendekatannya adalah pendekatan berdasarkan data. Jadi kalau kinerja kita bagus, data kita terekam, dan uh, kinerja kita pasti akan uh, ketahuan ya. Kalau misalnya kinerja kita baik. Uh, Selain itu juga kita harus menjelaskan bahwa kalaupun kinerja kita buruk, ya itu bukan untuk menghukum ya, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengetahui kira-kira uh, kita ini performanya turun gara-gara apa gitu. Jadi lebih bersifat analitik, mencari root causes penyebab dari suatu masalah, ya, bukan merendahkan yang kinerjanya menurun, tapi mencoba mencari tahu kira-kira apa sih penyebabnya, lalu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Step yang ke-6 atau yang terakhir adalah mengkoordinasikan eh, tanggung jawab ya yang ada di level departemental ya, yang ada di level departemen dan juga eh, di korporat secara keseluruhan supaya tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dan juga lempar tanggung jawab sana sini. Jadi ini yang perlu dipersiapkan ya supaya kita dapat menerapkan balance scorecard dengan baik. Oke, ya developing benchmark. Jadi satu kunci elemen yang penting dari balance scorecard adalah benchmark ya. Benchmark itu berarti kita memiliki uh, pembanding dari kinerja organisasi kita. Jadi ada kayak standar yang jelas gitu untuk menyebutkan bahwa ini jelek, cukup jelek, mungkin ya normal, average, rata-rata, agak baik, lebih baik, dan juga mungkin the best ya, performnya while we are at the top. Uh, ya, untuk itu ya kita perlu membangun yang namanya benchmark ya. Nah, uh, ada 3 langkah, ada ada 4 tahapan yang perlu kita lakukan dalam membangun benchmark. Yang pertama adalah rencana. Rencana di sini berarti kita menentukan variabel atau dimensi yang akan kita ukur ya. Itu yang pertama, apa yang akan kita ukur. Terus mau berapa lama, terus cara mengukurnya seperti apa, siapa yang mau mengukur ya. Jadi kita plan bagaimana sih benchmarknya ini uh, ditetapkan ya, apa standarnya, uh, terus bagaimana dilakukan. Oke, nah benchmark sendiri ini bisa kita bandingkan dengan uh, kinerja dari perusahaan lain ya, ataukah mungkin ada standar-standar nasional atau internasional yang itu kalau diikuti ya itu akan uh, kemungkinan besar akan menjamin uh, peningkatan kualitas dari organisasi kita. Oke, jadi yang pertama adalah plan. Intinya sih mencari tahu, merencanakan, menetapkan target. Terus langkah kedua adalah collect. Collect ini berarti uh, kita melakukan ya, kita mencari tahu, kita eksekusi apa yang kita sudah rencanakan, begitu. Jadi intinya sih kita kita mulai membuat benchmarknya itu, ya. Terus langkah ketiga, nah setelah kita buat, ya, setelah kita kumpulkan, ya, kita analisis kira-kira benchmark yang kita buat ini cocok atau tidak. Jadi intinya eh, kita mengecek ya, mengevaluasi apa yang sudah kita buat atau kita kumpulkan. Cocok atau tidak dengan kondisi eh, perusahaan kita. Mungkin ketinggian, ya, standarnya ketinggian, ya, atau mungkin eh, cara ukurnya tidak bisa dilakukan, ya. Kita analisis. Jadi eh, ya kita analisis mencari tahu kelemahan dari eh, benchmark yang kita tetapkan.
Nah, tahap yang terakhir adalah kita adaptasi. Kalau misalnya kita mengetahui ada kelemahan dari benchmark kita, misalnya itu terlalu di awang-awang, terlalu susah, jadi progresnya akan susah terukur ya, tidak linear, atau eh, ya susah untuk dilakukan lah intinya. Jadi kita perlu adaptasi. Mungkin kita perlu turunkan skalanya atau bagaimana ya. Atau cara pengukurannya kita ubah dan lain sebagainya. Jadi dalam membangun benchmark, paling tidak kita melakukan 4 langkah ini, 4 fase ini: plan, collect, analyze, dan adapt. Nah, ini salah satu contoh eh, benchmark ya. Ini ada dokumentasinya yang ada di sebelah sini. Oke. eh, nah, ini ada measured outcome ya. Measured outcome. Jadi harapannya adalah eh, memastikan bahwa 90% dari pengguna proficient dengan IT-based project procedure ya, seperti itu. Terus ada juga performance baseline. Kayaknya dia mulai dari mana ya? Ya, baseline itu adalah startnya ya. Nah, kalau kalian lihat setelah penerapan ya, monthly measurement results. Jadi dia mau mengukur eh, metriknya ini ya, itu per bulan. Nah, kalau kalian lihat di sini nanti ada, bisa terlihat dengan jelas nih, ada progres di dalam perusahaan tersebut ya, bahwa terjadi peningkatan persentase pengguna yang profisien dengan IT-based project procedure ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini salah satu contoh eh, penetapan benchmark dan penggunaannya, hasil dari penggunaan dari benchmark tersebut. Di dalam pengukuran kinerja, kita perlu memilih yang namanya metrik. Metrik itu adalah sesuatu, eh, kalau saya katakan itu ke dimensi ya. Jadi apa yang kita ukur, ya, apa yang kita ukur. Nah, tentunya apa yang kita ukur ini itu harus, dimensi yang kita ukur ini harus relevan dengan kinerja perusahaan ya. Jangan sampai kita mengukur yang tidak ada kaitannya dengan kinerja perusahaan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita perlu memilih proses yang benar-benar memang itu memberikan kontribusi ke perusahaan ya. Jadi kalau manufaktur ya berarti proses manufakturnya ya. Jasa mungkin ya mungkin ya customer relationship manajemennya ya, proses servisnya itu bagaimana ya. Jadi itu hal-hal yang proses yang akan kita ukur itu harus yang benar-benar memberikan uh, kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan. Dan diharapkan sih ini kita mendapat konfirmasi juga ya, kita buat support dari orang-orang yang uh, terkait terhadap proses tersebut ya. Ya, mau dari level departemen, mungkin orang lapangannya, ataukah juga mungkin dari uh, atasan dari pihak manajemen. Oke, nah setelah tentukan prosesnya, ya, uh, setelah itu metriknya apa ya, metriknya. Jadi mungkin kalau untuk produksi mungkin banyaknya barang yang diproduksi selama dalam jangka waktu tertentu ya, atau misalnya produksi satu barang eh, waktu yang dibutuhkan berapa lama gitu kan. Bukan hanya itu, tapi juga mungkin biayanya untuk satu item berapa ya, berapa jumlah orang yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kita perlu menentukan kinerja kita levelnya sekarang ada di mana. Jadi misalnya satu hari bisa memproduksi 100 botol ya.
100 botol. Terus ya mungkin perusahaan lain ya dari analisis kita, mereka bisa memproduksi 200 botol ya, 200 botol. Jadi mungkin kita punya target nih dalam setahun kita mau produksi lebih dari kompetitor kita. Jadi misalnya 250, 210, 220 ya, tergantung dari perusahaan, dari kemampuan organisasi, keadaan finansial juga ya. Nah, setelah itu kita tentukan performance gap-nya ya. Ada gap-nya dari 100 kita mau jadi 210 ya. Nah, untuk mencapai 210 ini tentunya ada hal-hal yang perlu kita tambahkan, kita investasi supaya kinerja produksi kita meningkat. Nah, itu bisa jadi tambah orang, tambah mesin, apalagi mungkin tambah biaya listrik dan lain sebagainya ya. Itu yang perlu kita tetapkan ya. Mungkin juga kita bagi-bagi peningkatannya baik, kurang, atau sangat baik ya. Ada prosesnya di situ. Oke, jadi kita tentukan performance gap-nya. Setelah itu kita desain action plan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kinerja produksi supaya meningkat ya. Jadi misalnya kalau untuk mesin mungkin eh, ya 2 bulan pertama kita tambah mesin. Setelah itu 2 bulan kemudiannya lagi kita beli lagi produksi mesin yang baru. Jadi dalam 4 bulan ini kita tambah 2 mesin baru. Jadi semacam itu. Jadi kita tentukan action plan-nya ya yang yang harus uh, dilakukan supaya kinerja kita meningkat. Terus yang terakhir adalah continuously improve ya. Jadi karena kita mengukur uh, kemampuan produksi kita setiap bulan ya, setiap bulan. Uh, jadi semuanya itu bisa kita monitor ya dengan baik ya. Kita evaluasi ya. Ada juga mungkin kemungkinan ya kita sudah tambah produksi baru, mesin produksi baru, tapi kinerjanya mungkin peningkatannya hanya sedikit. Ya, itu penyebabnya apa? Ya, mungkin orangnya yang kurang, operator mesinnya kurang, apakah mungkin ada uh, listriknya kurang cukup sehingga mesinnya mungkin terkadang mati atau bagaimana, atau mungkin mesinnya dari dua vendor yang berbeda, kualitasnya berbeda. Jadi ada proses evaluasi yang kemudian ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan dan kita tindak lanjuti ya. Jadi uh, ya seperti itu dalam uh, memilih metrik-metrik untuk peningkatan kinerja perusahaan. Ya, seperti yang kita ketahui, balance scorecard itu memiliki 4 aspek. Customer, financial, internal business processes, dan learning and growth. Nah, di antara keempat aspek ini, untuk masing-masing model bisnis, ya, itu akan berbeda-beda penekanan dan prioritasnya. Signifikasinya terhadap bisnis itu beda-beda. Nah, cara untuk mengetahui manakah dari keempat aspek ini yang menjadi prioritas khusus untuk organisasi tertentu, salah satu alat yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan analitik hierarki proses atau AHP ya, AHP. Nah, caranya simple ya, seperti ini. Jadi kita punya uh, dua uh, dua dua aspek, kita bandingkan kiri dan kanan ya, dan kita minta supaya responden, khususnya responden yang memegang peranan penting di dalam suatu perusahaan, agar memberikan bobot tertentu yang manakah menjadi
prioritas dia atau yang dia nilai itu memiliki signifikansi lebih tinggi, ya. Mungkin kita minta 20 orang dari pihak manajemen, ya, board of director atau pemimpin departemen, manakah yang lebih signifikan terhadap perkembangan bisnis, manakah yang lebih besar pengaruhnya terhadap bisnis dari organisasi tersebut. Nah, contohnya di slide ini, ya, yang di atas. Nah, ini artinya adalah uh, si respondennya itu memilih angka 5, ya, yang menandakan bahwa customer ini lebih signifikan terhadap finansial, ya. Jadi mengutamakan customer itu akan berpengaruh lebih dibanding misalnya kita fokus hanya ke finansial saja, ya. Sedangkan kalau yang di bawah, ya, contohnya itu uh, berimbang. Jadi customer dan internal business processes uh, itu memiliki pengaruh yang sama menurut responden tersebut. Ya, tentunya uh, ini akan berbeda-beda untuk tiap responden, ya. Jadi sebisa mungkin respondennya adalah yang uh, pertama memiliki pengaruh penting terhadap perusahaan. Yang kedua adalah uh, dia mengerti uh, organisasi tersebut, ya. Jadi sebisa mungkin representatif dari keadaan organisasi atau perusahaan tersebut supaya nilai rata-rata, ya, nanti kan ada nilai rata-ratanya itu bisa merefleksikan keadaan atau kondisi dari perusahaan tersebut, ya. Nah, kita lihat contohnya setelah dirata-ratakan. Nah, ini yang di sebelah kiri itu untuk tiap-tiap aspek, ya, dari balance scorecard. Nah, di sini jelas terlihat bahwa inovasi, ya, dan pembelajaran, jadi growth, ya, innovation and learning, itu lebih penting dibanding yang lainnya. Tapi kalian perhatikan bahwa perbedaannya itu tidak terlalu jauh, ya, berbeda, tidak terlalu signifikan, ya, beda tipis-tipis, ya. Jadi semuanya harus diperhatikan walaupun mungkin ada skala prioritas tertentu. Perhatikan juga bahwa semua totalnya adalah satu. Nah, untuk yang sebelah kanan, ya, itu adalah breakdown-nya, ya, breakdown. Jadi ada dimensi-dimensi yang lebih detail dari aspek-aspek balance scorecard, ya. Jadi misalnya dari sisi finansial, ya, dari sisi finansial ini ada dimensi-dimensi yang lainnya, ya, dimensi breakdown-nya. Ada cash value added, ada residual income, ada cash flow ROI, dan total finansial, ya. Misalnya di sisi finansial, eh ya, dari situ kita bisa tahu bahwa yang paling signifikan itu adalah eh cash flow, ya. Jadi lebih lebih penting memberi perhatian kepada cash flow atau return of investment, ya, cash flow return of investment. Sedangkan untuk customer mungkin yang paling signifikan adalah quality function deployment score, ya. Ya, seperti itu. Nah, dari keseluruhan, ya, yang paling berpengaruh signifikan itu adalah market share di bagian innovation and learning. Poinnya adalah 0,128 kalau tidak salah, ya. 0,128 yang menandakan bahwa memiliki market share yang baru atau mempertahankan market share mungkin itu lebih penting dibanding yang lainnya, ya. Jadi itu mesti
Eh, jadi itu mesti diperhatikan ya. Jadi inovasi, jadi perusahaan terus berinovasi dan belajar hal-hal yang baru demi mempertahankan market share atau menambah market share ya, atau mungkin mengurangi market share untuk produk-produk yang tidak terlalu berkualitas, itu perlu diperhatikan ya. Jadi inovasi dan learning itu menjadi bagian yang penting ya. Cuma ini tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Ini hanya contohnya aja. Mungkin di perusahaan yang lain itu bisa berbeda dari apa yang diberikan di contoh ini. Yang paling kecil mungkin masalah revenue di bagian customer. Untuk contoh yang ini ya. Contoh yang ini. Jadi tidak usah terlalu memikirkan revenue ya. Ya itu penting, tapi mungkin itu bagian yang otomatis kita akan dapatkan kalau misalnya bagian-bagian yang lain itu kita perhatikan dengan baik ya. Nah, di sini level ini adalah skor untuk breakdown-nya, sedangkan yang level 2 ini adalah skor untuk eh, induknya ya, level level atasnya. Nah, kalau kalian perhatikan adalah 32, 0,32, yaitu yang di level 2 ini nilainya bersesuaian dengan yang ada di sebelah kiri ini. Ya, tabel sebelah kiri ini. Oke, jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana analitik hierarki proses itu menolong kita untuk menentukan uh, aspek dari balance scorecard mana yang menjadi prioritas ya, yang paling memberikan efek, dan juga mungkin metrik-metrik atau dimensi-dimensi uh, breakdown-nya ya, detailnya yang mana yang paling berpengaruh berdasarkan hasil dari kuesioner mungkin responden yang ditanyakan ya seperti itu. Oke, selain mencari tahu kondisi atau dimensi yang paling berpengaruh di dalam internal suatu organisasi sendiri, ya organisasi itu sendiri, kita juga perlu melihat keluar ya, melihat keluar supaya kita bisa membandingkan kondisi uh, kita saat ini dan juga kondisi para kompetitor kita, ya. Oke, jadi tidak salah kalau misalnya kita membanding-bandingkan ya. It's okay as long as you use the information to motivate yourself and to grow up. Eh, ya, di sini ada 5 step ya, supaya kita bisa eh, menganalisis juga kondisi dari kompetitor kita ya. Nah, langkah yang pertama adalah preliminary meeting ya. Preliminary meeting. Nah, di langkah ini kita menentukan apa sih yang kita mau cari, informasi apa yang kita mau cari, ya. Misalnya jumlah pekerjanya, atau misalnya cost untuk satu unit itemnya, gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, nah ini bisa dari berbagai macam sumber ya, dari websitenya, dari mungkin berkunjung ke tokonya, membeli produknya, atau mungkin ke pabriknya, atau mungkin dari orang internal sendiri, kalaupun ada. Ya, di semuanya ini direncanakan di preliminary meeting. Baru kemudian di tahap yang kedua, di step kedua, di information meeting, ya, setelah semuanya dikumpulkan, ya, informasi yang dikumpulkan ini dibagi-bagi ke yang lain, ya, supaya yang lain bisa tahu, bisa baca, bisa pahami. Baru kemudian dari informasi tersebut, kita melakukan cost analysis di langkah yang ketiga. Jadi kita mencoba mengira-ngira, menghitung kira-kira berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh kompetitor kita dalam memberikan suatu layanan ataupun menghasilkan suatu produk. Jadi kita bisa analisis ya, seperti itu. Oke. Nah, di tahap selanjutnya, tahap keempat,
kita mencoba mencari tahu motivasi dari kompetitor kita. Ya, mungkin ada yang mencoba untuk menjadi number one gitu kan. Ada yang mencoba untuk menjadi nomor satu, menguasai pangsa pasar keseluruhan untuk produk tertentu. Ada juga yang mungkin motivasinya itu ya udahlah cukup segini aja, kecil-kecil aja kita ya, selama perusahaan masih bisa berjalan gitu kan. It's okay ya, seperti itu. Ya macam-macam. Ada yang ngincar pangsa pasar atas, kelas bawah dan lain sebagainya. Ada yang hanya ngetes produk. Jadi kita juga mencoba menerka apa sih eh, motivasi dari para kompetitor. Nah, di tahap yang terakhir, ya, kita uh, mencoba membandingkan semua kompetitor ya, berdasarkan area-area yang diberikan di tabel 36 ya. Jadi untuk produknya kita nilai manakah yang lebih buruk dari kita, mana yang lebih baik, mana uh, kompetitor yang paling handal gitu kan. Ya seperti itu secara rata-rata. Maka dalam bidang tertentu mungkin uh, perusahaan lain lebih baik, misalnya dalam hal finansialnya, dalam corporate culture-nya. Ya, ini semua untuk memberikan wawasan bagi organisasi, ya, supaya kita juga bisa memiliki uh, semacam kondisi di benchmark yang bisa kita bandingkan, ya, kinerja perusahaan kita bandingkan dengan uh, kondisi atau perusahaan lain. Tidak harus bahwa perusahaan kita harus selalu lebih baik, ya. Yang penting adalah di setiap jangka waktu tertentu, kondisi perusahaan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu uh, syarat dasarnya sih, ya, yang harus dipenuhi. Kecuali kalau misalnya kita sudah yakin bahwa kita memiliki kekuatan dan kualitas untuk menjadi yang terbaik uh, untuk pangsa pasar produk tertentu. Oke, setelah kita menentukan uh, metrik, ya, metrik untuk mengukur kinerja, selanjutnya adalah kita perlu memetakan proses ya. Memetakan proses. Tujuan dari pemetaan proses ini untuk mengetahui manakah action, task, atau subproses yang paling berpengaruh terhadap uh, aspek-aspek balance scorecard. Tahap yang pertama perlu dilakukan adalah kita perlu memahami ya tools yang dapat digunakan untuk pemetaan proses ini ya. Misalnya business process management, business process modeling notation ya, BPMN. Nah, supaya bisa digunakan, ada baiknya orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang ditugaskan untuk mengetahui proses bisnis, menganalisis proses bisnis itu di training supaya mereka bisa menggunakan tool tersebut nantinya. Tahap kedua adalah kita membuat peta prosesnya dari produk itu uh, di awal hingga akhirnya ya. Jadi produk produk life cycle ya. Kalau kalau service, produknya adalah service, ya mungkin kita petakan seluruh prosesnya dari awal hingga akhir. Begitu juga dengan uh, produk yang berupa barang ya, goods. Jadi kita buat keseluruhan proses, peta prosesnya ya. Baru di tahap ketiga kita tentukan boundaries kira-kira dari proses yang panjang itu manakah yang menjadi concern kita supaya itu bisa ditingkatkan. Jadi misalnya proses produksi ya, proses produksi. Oke, jadi misalnya kita pilih proses produksi, nah itu kan ada eh, bukan hanya satu ya. Jadi proses produksi itu kan ada banyak subprosesnya juga sih. Jadi kita buat boundariesnya yang kira-kira berpengaruh terhadap peningkatan kualitas produk ya misalnya. Nah, di tahap keempat ya, baru kemudian eh,
kita tentukan kira-kira seproses mana aja ya, seproses mana aja yang yang ya berpengaruh ya di dalam boundaries tersebut ya, yang ada di dalam boundaries tersebut ya, prosesnya apa aja. Ya, itu di tahap keempat. Nah, di tahap kelima, dari keseluruhan proses yang ada, ya, kita petakan dengan menggunakan tool yang kita training di tahap satu ya, di langkah pertama. Jadi kita breakdown tiap-tiap proses ke task-task terkecil atau action-action yang terkecil ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa memahami seluruh proses ya, proses sampai dengan ke hal-hal terkecilnya. Nah, dari sini ya kita bisa tahu mana yang perlu kita optimasi, mana yang perlu kita mungkin gabung, ya, mana yang perlu kita pecah jadi dua, mana yang bisa kita paralelkan, ya. Terus mana mungkin ada juga mungkin yang perlu kita hilangkan karena tidak perlu ya, itu digabung dengan yang lain. Ya. Nah, di tahap keenam baru kemudian eh, ya kita gabungkan maksudnya ya. Kita gabungkan, compile, bukan bukan prosesnya yang kita gabungkan, tapi eh, hasil-hasil dari breakdown-nya ini kita bisa baca secara keseluruhan. Dari sini kita bisa paham manakah yang bisa kita optimalkan untuk mempengaruhi atau menghasilkan eh, performa yang baik untuk aspek tertentu di balance scorecard. Oke, nah setelah proses setelah penentuan metrik, setelah uh, proses mapping, pemetaan proses, yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan planning dalam menerapkan atau perencanaan dalam menerapkan balance scorecard. Yang pertama adalah kita mesti set milestones ya. Jadi ada goal-goal atau objektif sequential yang perlu dicapai ya, supaya kita bisa tahu ada progres yang terus berjalan ya, ada kemajuan. Terus kita juga perlu menetapkan objektif-objektif dari rencana yang perlu dicapai ya. Kita juga perlu untuk mendapatkan komitmen dari pihak manajemen ya, supaya ada dukungan, ada bantuan juga ya, ada sokongan dorongan lah yang bisa menggerakkan seluruh perusahaan supaya bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama ya. Kita juga perlu melakukan training staff untuk memahami rencana yang kita buat ya, supaya masing-masing mengerti dan kembali ya kayak tadi bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama ya. Kita juga perlu menyebarkan rencana yang kita buat itu ke seluruh organisasi ya, dengan mungkin pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang perlu ditemui secara langsung, bicara empat mata, ada yang mungkin hanya lewat email, tergantung dari signifikansi dari peran masing-masing orang yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Nah, jangan lupa perlu diperhatikan adalah uh, ada beberapa hal yang sering terjadi ya, sehingga penerapan balance scorecard ini gagal. Misalnya tidak menghubungkan antara measures dan strategi ya. Metrik-metriknya, pengukurannya itu tidak mendukung strategi. Tidak mendukung, apalagi tidak mendukung strategi bisnis. Jadi strategi bisnis, ya, visi misi gitu semua kan itu harus diturunkan menjadi objektif-objektif dari masing-masing aspek balance scorecard. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering dibuat adalah not validating the links. Jadi hubungan antara objektif-objektif yang dibuat dengan aspeknya itu tidak dievaluasi dengan baik, ataukah mungkin juga usaha-usaha yang dilakukan hubungannya dengan objektif itu tidak dievaluasi dengan baik, ataukah metriknya itu juga dengan objektifnya itu tidak dievaluasi dengan baik. Jadi perlu dievaluasi supaya
ada keterkaitan antara usaha yang dilakukan uh, dengan objektif dan metrik yang disebutkan, yang ditetapkan. Terus ada juga yang kesalahan yang sering dilakukan adalah memilih target yang salah. Mungkin ada yang ketinggian, ada yang kerendahan, gitu kan. Jadi kalau kerendahan terlalu mudah, tapi sebenarnya itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ada juga yang mungkin yang terlalu tinggi targetnya, ya, sehingga uh, orang melihatnya oh tidak ada progres, ya, karena ketinggian seperti itu. Jadi perlu uh, diskusikan bersama supaya ada standarisasi atau target-targetnya itu sesuai realistis lah, bisa tercapai. Tidak mudah, tidak terlalu mudah, dan tidak juga terlalu susah. Atau juga mungkin cara ukurnya yang salah, ya, macam-macam lah. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal ini supaya nantinya eh, penerapan balance scorecard kita itu eh, tidak berantakan nantinya ya. Jadi perlu diperhatikan. Cara mengukurnya juga harus benar ya. Oke, ya untuk lebih detailnya kalian bisa baca chapter 3 dari Implementing di IT Balance Scorecard karya Jessica Case ya. Jadi bagaimana menselaraskan antara IT dengan strategi perusahaan atau korporat ya. Silakan dibaca lebih detail ya untuk lebih menambah wawasan dari materi yang saya berikan pada video ini.